TNI ku sayang, TNI ku malang, oleh Anton Permana dari Tanhana Dharma Manggrava Institute. Saat ini, rakyat mulai tersadar akan kacaunya kondisi negara, dan mulailah rakyat teriak dan panggil TNI. Kemana TNI? Tahukah kita semua bahwa 1. TNI kita hari ini adalah tentara yang paling sipil di dunia, karena personilnya tak boleh bawa senjata, yang nampak bawa sarung pistol kosong di mana-mana. 2. Tahukah kita bahwa secara sistematis TNI kita seharusnya sebagai komponen utama alat pertahanan negara sekarang sudah bergeser menjadi komponen pembantu, karena tugasnya hanya menjadi pembantu, membantu tugas Polri, membantu bencana, membantu pemadaman kebakaran hutan, bahkan untuk menumpas separatisme yang jelas bahagian tugas pokok TNI tetap difungsikan untuk membantu Polri dalam tugas operasi penumpasan separatis yang diganti nama jadi kriminal dengan 1000 alasan. Yang komponen pendukung seperti komponen utama yang sudah jelas komponen utama TNI malah seperti komponen pendukung. Aneh bin ajaib. Yang ketiga, tahukah kita bahwa TNI kita hari ini sudah menjadi korban adu domba politik belah bambu antara TNI dan Polri, di mana Polri atas kebijakan politik dijadikan terdepan dalam implementasi konsep democratic policing. Sementara RUU Kamnas sengaja di-PTS-kan. Makanya TNI selalu berada di belakang Polri atau sebagai pembantunya saja. Yang keempat, tahukah kita bahwa jumlah Polri hari ini sudah 3 kali lipat jumlah TNI alias 1:3, di mana secara anggaran pun Polri jauh fantastis di atas anggaran TNI. Tapi yang digemborkan kepada publik anggaran Kementerian Pertahanan yang paling besar. Padahal setelah dibagi berdasarkan matra jauh di bawah anggaran Polri. Yang kelima, tahukah kita saat ini secara kedudukan hukum Polri begitu spesial langsung di bawah Presiden, sedangkan TNI berada di bawah Menteri Pertahanan. Artinya, secara strata hukum dan jabatan, Polri setara dengan Menteri, sedangkan TNI di bawah Menteri. Yang keenam, tahukah kita bahwa sudah hampir semua peran TNI saat ini sudah diambil alih oleh polisi, termasuk peran pembinaan teritorial, cipta kondisi dan pasukan kombatan. Yang ketujuh, tahukah kita bahwa secara persenjataan organik, hari ini Polri lebih canggih daripada senjata organik TNI. Senjata pasukan Densus 88, Gegana, dan Brimob, Polri lebih canggih daripada senjata Batalion Infanteri Raider sekalipun. Yang kedelapan, tahukah kita saat ini ada namanya istilah multifungsi Polri yang melebihi peran dwifungsi ABRI era Orde Baru yang dulu kita caci maki. Saat ini peran polisi sangat dahsyat dan luar biasa, sampai ada anekdot yang beredar, NKRI adalah kepanjangan dari Negara Kepolisian Republik Indonesia. Yang kesembilan, tahukah kita saat ini tak jelas lagi batas antara dimensi pertahanan dan keamanan, di mana seharusnya jelas mana yang tugas pokok TNI sebagai komponen utama pertahanan dan mana tugas Polri sebagai komponen pendukung. Yang ke-10, tahukah kita saat ini fungsi teritorial TNI sudah diberi tak jelas lagi fungsi dan tugasnya. Padahal 49.000 Babinsa seluruh Indonesia adalah mata dan telinga TNI dalam upaya cegah dini, tangkal dini terhadap ATHG, yaitu ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan terhadap negara. Hal itu adalah termasuk dalam 5 kemampuan teritorial, tapi ternyata Babin Kamtibmas yang lebih berkuasa soal deteksi dan cegah dini. Maka terjadilah seperti hari ini, rakyat mudah diadu domba, tidak ada penengah. Walaupun TNI tahu siapa aktor dan dalangnya dalam setiap konflik sosial, tetapi tak bisa berbuat apa-apa karena terkunci oleh aturan dan tidak logis. Itulah yang disebut dengan serangan asymmetric war untuk melemahkan negara dari dalam. Yang ke-11, tahukah kita bahwa Panglima TNI hari ini ditunjuk oleh Presiden, sedangkan Presiden adalah bahagian dari kekuasaan politik. Bayangkan, apabila kewenangan politik ini disalahgunakan untuk mengkooptasi TNI agar manut dan tunduk kepada kehendak kekuasaan, bukan kepada rakyat dan negara lagi. Jangan heran kalau Pak Dirman tidak mau diatur 100% oleh Bung Karno soal perang gerilya. Jangan heran Pak Yani tidak mau diatur dalam soal pemberian senjata dari Cina untuk kaum komunis. Dan ke-12, tahukah kita bagaimana TNI kita secara kekuasaan politik tidak berdaya dan tunduk di bawah kekuasaan politik? TNI tunduk pada kekuasaan supremasi sipil, tapi anehnya dan kontradiktif,
Polri yang katanya sipil bersenjata mempunyai pasukan kombatan, peralatan tempur mutakhir, sehingga di dunia boleh dikatakan Polri adalah polisi yang paling militeristik di dunia saat ini, sampai memerangi terorisme dan separatisme yang seharusnya tugas TNI juga diambil oleh Polri. TNI tidak punya kewenangan apapun, khususnya Angkatan Darat. Yang ke-13, tahukah kita kalau TNI hari ini secara institusi terikat oleh undang-undang dan secara individu terikat oleh Sumpah Sabta Marga. Namun, di satu sisi ada kelompok politik dari sipil melalui kekuasaan politik dapat mengintervensi permasalahan internal TNI, baik itu berupa penempatan posisi jabatan dan belanja anggaran persenjataan TNI. 14. Sadarkah kita, slogan sinergitas TNI Polri hanyalah cara halus mengikat TNI ke belakang, tetapi memberikan kekuasaan luas kepada Polri di depan. Logikanya, buat apa dulu TNI Polri dipisah, lalu saat ini diikat lagi dengan bahasa sinergitas? Kan jadi aneh dan menimbulkan tanda tanya besar. Sinergitas artinya tetap di bawah kendali Polri. Nah, semua penjelasan di atas adalah baru beberapa bahagian yang menjadi beban tugas, beban moral, beban psikologis mental prajurit TNI dalam menunaikan bakti pada negara. Sudah sangat jelas bagaimana upaya sistematis untuk mengekang TNI, melumpuhkannya, dan menempatkannya berada di belakang peran dan tugas Polri. Sungguh TNI ku sayang dan TNI ku malang. Ketika ada kejadian berupa perang, bencana alam, dan gangguan keamanan berat, TNI baru dipanggil untuk diperbantukan. Tetapi ketika itu berupa fasilitas politik, kewenangan dan sarana prasarana, TNI selalu diminta untuk bersabar, untuk banyak mengalah, dengan slogan Bumi Pertiwi. Hari ini barulah kita sadar bahwa pelemahan TNI ini adalah bahagian sistematis dan pembalasan dendam dari para kelompok neo-PKI agar mereka leluasa merebut Indonesia dan merubahnya menjadi negara komunis. Sungguh miris ketika tentara dibuat tak berdaya dan kalau bisa masuk barak saja dan jaga perbatasan. Namun ketika negara sudah sekarat, baru semua teriak dan panggil nama TNI. Ketika semua peran TNI diambil, lalu terjadi konflik polemik yang tidak terkendali lagi, baru panggil TNI. Kemana TNI? Yang enak buat Polri, yang susah dan berat baru TNI, yang disalahkan TNI, yang dipuja-puja Polri. Inilah yang dirasakan oleh para keluarga besar TNI hari ini. Dan itulah yang kita maksud sudah terjadi infiltrasi politik belah bambu untuk memecah TNI dan Polri. Satu diangkat, satu diinjak. Dan strategi ini baru sekarang kita sadar adalah bahagian infiltrasi politik para anak PKI yang berhasil menyusup secara halus mempengaruhi putusan politik pasca reformasi. Lalu siapa lagi yang akan jaga bangsa ini dari upaya infiltrasi ke masyarakat untuk adu domba, hasut menghasut, dan berupa perang narkoba atau lainnya yang tujuannya untuk melemahkan Indonesia dari dalam? Sungguh TNI ku sayang, TNI ku malang. Semoga bangsa ini tersadar dan mengembalikan jati diri TNI sebagai tulang punggung negara. Saya yakin, kalau fungsi teritorial TNI berjalan dan TNI kembali ada tempat di Senayan, maka insya Allah agenda komunisme di Indonesia akan kembali bisa dipatahkan. Karena TNI punya peta dan tools strategi untuk itu. TNI harus kembali menjadi jati dirinya sebagai prajurit Sabta Marga yang berwibawa sebagai penjaga Garuda, pengawal Pancasila, garda utama menjaga keutuhan NKRI. Karena saya yakin, secara personal dan mayoritas, insya Allah TNI masih akan setia kepada Pancasila, masih akan setia kepada rakyat Indonesia sesuai sumpah janjinya setia kepada NKRI. Insya Allah. Salam Indonesia Jaya. Ya, insiden penyerangan markas Polsek Ciracas, Jakarta Timur oleh ratusan orang tidak dikenal pada Sabtu dini hari menjadi sorotan publik. Pasalnya penyerangan ini terjadi untuk kedua kalinya. Kasus sebelumnya terjadi pada Desember 2018. Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto menyatakan 3 anggota TNI mengakui melakukan perusakan 3 kendaraan di markas Polsek Ciracas pada Sabtu dini hari. Sementara itu Panglima Kodam Jaya Maijen TNI Dudung Abdurrahman menyebut peristiwa itu terjadi karena adanya informasi yang salah yang dikirim oleh Prada MI kepada teman-temannya sesama prajurit. Dan untuk membahasnya lebih dalam lagi, kita akan coba lihat perspektif dari pengamat intelijen Soleman B. Ponto yang juga mantan Kepala Bais TNI. Lewat sambungan Zoom kami telah bergabung. Pak Soleman, selamat malam. Kabar baik Pak Soleman? Selamat malam, baik-baik semuanya. Baik, Pak Soleman, ini kita membaca
seperti kasus pembakaran ini ya, Mapolsek Ciracas ini yang kembali memantik hubungan antara TNI dan juga Polri sehingga terjadi panas dingin lagi, tampaknya seperti itu. Nah, dari yang Anda lihat dari kacamata Anda ini Pak Soleman, apakah ini memang semata-mata hanya karena ada informasi hoax lalu kemudian terhasut lalu melakukan aksi pembakaran? Tapi kalau kita lihat story-nya begitu sempat juga ada hal yang sama. Apa yang Anda baca Pak Soleman terkait dengan penyerangan ini? Oke. Memang faktanya adalah penyerangan Mapolsek Ciracas. Itu adalah fakta. Ya. Tapi itu hanya 1/3 dari 2/3 yang ada tenggelam di bawah laut. Kalau kita pakai ilmu es batu. Ya. Hanya 2/3 saja. Karena 100 orang hanya dalam tempo yang sesingkat-singkatnya bisa terpicu oleh seorang tamtama. Itu suatu hal yang luar biasa. Artinya apa itu Pak Soleman? Nah, itu artinya sudah ada bibit-bibit di dalam mereka ini. Kita lihat saja di atas ya, memang TNI Polri, kita lihat di atas begitu dekat ya. Tetapi apa yang terjadi bagi tamtama ini kita harus menggali lebih dalam. Karena ada, saya iseng-iseng saja ya, dengan beberapa orang tamtama, aja bicara-bicara, mereka ada pertanyaan yang menggelitik bagi saya. Dia tanya, Pak Ponto, apakah NKRI itu masih negara kesatuan Republik Indonesia? Saya tanya, apa maksud Anda tanya itu? Bukankah negara ini sekarang telah menjadi negara kepolisian Republik Indonesia? Itu pertanyaan seorang tamtama. Dan ini terulang lagi. Hari Senin lalu ada satu seminar diulangi oleh Ibu Koni Rahakundini. Dia bertanya, apakah NKRI ini masih negara kesatuan Republik Indonesia? Apakah ini tidak negara kepolisian Indonesia? Nah, Ibu Koni Rahakundini yang begitu tinggi levelnya bertanya seperti itu. Dan seorang tamtama juga bertanya seperti itu. Kita tentu harus melihat apa yang sedang terjadi di sini. Apa yang mereka lihat. Apakah ini karena kesenjangan tadi itu, Pak Ponto? Nah, mari kita lihat. Dari situ apa yang saya lihat. Tadi malam saya dengan CNN, dengan TV1. Di situ dia bilang, TNI belum selesai. Bagaimana TNI harus dibuat aturan perbantuan terhadap polisi. Satu. Kedua, masalah undang-undang teroris. TNI harus membantu polisi. Padahal TNI sudah ada undang-undang TNI yang itu adalah tugas pokok TNI. Kemudian undang-undang Kamnas di mana TNI akan diatur. Di sini sangat terlihat bagaimana TNI ini seakan-akan masuk kurungan. Bagi orang-orang di atas seperti itu. Bagi tamtama. Baru situ. Mari kita lihat lagi yang lain. Dilihat lagi yang lain. Kita lihat mulai dari Dirjen Imigrasi, polisi. Kita lihat lagi Bulog, polisi. KPK, polisi. Mendagri, polisi. Yang sebelumnya itu adalah tempat-tempat di mana di situ adalah TNI. Mendagri TNI. Lah sekarang semua menjadi polisi. Bagi kita perwira itu no problem, itu adalah pilihan. Tetapi bagi tamtama itu baru di atas. Bagi tamtama apa yang dia baca bisa saja bagi mereka. Kalau di atas sudah seperti itu, ya tempat-tempat saya di bawah ini yang dulu saya bisa misalkan mengamankan sesuatu, sekarang juga tergeser. Artinya di situ perlu penting juga peran komandan dari masing-masing tamtama tersebut dong. Artinya Pak Ponto, artinya kan para prajurit ini kan juga sudah seharusnya mengikuti apa yang menjadi arahan. Itu normatif seperti itu. Normatif para tamtama itu mengikuti para komandannya. Tapi itu zaman dulu, zaman sekarang tidak akan sulit komandannya itu mengendalikan mereka. Kenapa itu Pak Ponto? Sepanjang mereka di barak itu bisa. Tetapi ketika mereka keluar pesiar, ingat kemarin itu hari libur. Ketika mereka keluar pesiar, hanya dengan satu klik WA mereka akan bisa berkumpul. Dan jangan lupa, para tamtama ini adalah prajurit-prajurit terdepan dalam bertempur. Mereka adalah orang-orang yang pion-pion yang tidak kenal mundur. Pion itu tidak kenal mundur. Dan itulah mereka. Mereka adalah orang-orang terdidik dalam untuk melaksanakan penyerangan seperti itu. Dengan adanya WA. Dan jangan lupa, ini tamtama. Kita pernah ingat lagi, ada kasus Bintara. Yang dalam kasus geng motor.
bagaimana mereka bisa mengumpulkan diri, menghajar geng motor. Nah, ini harus kita pikirkan sekarang. Jadi tidak hanya di lingkungan perwira kita bisa menetralisir, tapi di lingkungan Bintara Tamtama mereka sudah bisa melihat dan bisa mereka memprediksi atau mereka membaca dengan cara berpikir mereka, bukan cara berpikir perwira. Inilah buktinya. Hanya karena, lihat, ada polisi, ada preman yang di sana. Nah, kita bisa lihat Tamtama ini seperti apa dalam mencari hidup. Pasti bersinggungan dengan ini. Nah, kalau di atas saja sudah dianggap tersingkir, apalagi kami yang kecil-kecil. Karena itu kami berbuat bisa hidup, bisa mati. Tidak berbuat pasti mati. Akan tersingkir selanjutnya. Nah, inilah yang saya bilang. Arah angin seperti ini, lingkungan ini, mari kita benahi dulu. Kalau lingkungan ini tidak dibenahi, Ciracas 3 pasti akan terjadi kembali. Yang harus membenahi TNI atau Polri ini, Pak Monto? Ya tidak, ya pemerintah. Oke. Bukan TNI dan Polri. Yang terjadi ini kan bukan kemauannya Polri saya menjadi kepala Bulog. Bukan kemauannya Polri saya ada di Dirjen Imigrasi. Tapi di sini ada peran pemerintah di sana. Bukan kemauannya Polri juga meletakkan TNI di bawah undang-undang perbantuan. Ada kemauan orang yang lain-lain. Nah, inilah, cobalah dipikirkan. Tadi malam saya sudah ngomong, TNI dan Polri di dalam bernegara ini kedudukannya sama tinggi. TNI dengan undang-undang TNI, Polri dengan undang-undang TNI. Baik. Dalam mengatasi terorisme, TNI sudah tugas pokok. Polisi melaksanakan dengan pidana. Tapi mengapa seakan-akan sekarang TNI yang dimasukkan selalu di bawah polisi? Inilah yang dibaca para Tamtama. Jadi sebetulnya kejadian pembakaran ini tidak bisa kita lihat sesederhana bahwa terbawa informasi hoax, marah, tapi kemudian langsung membakar. Tapi ada banyak faktor di belakangnya begitu yang menggerakkan. Tidak bisa. Kalau kita lihat lagi secara intelijen kita melihat. Kita lihat sejarahnya. Misalkan Dirjen Imigrasi katakan, apakah orang imigrasi ini rela dirjennya diduduki oleh polisi? Belum tentu. Bisa saja ini telah terjadi akumulasi dari yang macam-macam. Tamtama lah yang jadi muncul sekarang. Baik. Tapi Pak Ponto begini, hubungan panas dingin ini antara TNI dan juga Polri, ini kan tidak terjadi dalam 1 tahun 2 tahun belakangan saja. Sejarahnya juga cukup panjang. Bukan barang baru katakanlah begitu. Artinya kan memang sudah ada juga story yang kemudian membentuk bahwa hubungan ini terlihat harmonis di atas tapi di bawah tampaknya tidak demikian. Nah, apa yang kemudian harus diperbaiki oleh pemerintah? Kalau tadi Anda katakan pemerintah yang harus memperbaiki ini, seperti apa? Bagaimana kemudian memperbaiki situasi ini? Kita akan bahas nanti Pak Ponto, usai jeda. Kami akan segera kembali. Baik, menarik diskusinya dengan Pak Soleman B. Ponto. Kita membaca lebih jauh soal dibalik perusakan atau pembakaran Mapolsek Ciracas terkait dengan hubungan antara TNI dan juga Polri. Ini bukan barang yang baru sebetulnya Pak Ponto. Antara keretakan hubungan atau soliditas ini atau apa ya bahasanya? Ketika hubungan TNI Polri diuji soliditasnya. Bukan hal yang baru, ada hal seperti ini. Di Papua juga sering terjadi penembakan satu sama lain. Nah, artinya kan secara lebih luas kita masih melihat bahwa ada yang harus diperbaiki tadi Anda katakan, termasuk juga pemerintah. Harus seperti apa Pak Ponto? Nah, di sini harus yang terlihat adalah satu keadilan. Misalkan contoh, Undang-Undang TNI melarang TNI untuk ditempatkan di luar organisasi TNI. Tetapi Polri diizinkan untuk keluar dari organisasi Polri. Di satu sisi, Polri menyatakan bahwa dia kekurangan anggota. Nah, ini kan sudah contoh paling sangat jelas sekali bahwa ada ketidakadilan di situ. Dan ini dalam aturan perundangan. Bukan hanya talking-talking doang. Nah, ya kan? Itu baru di situ. Kemudian kemarin yang terakhir, dalam undang-undang teroris, bagaimana semua orang menyalahkan TNI. Padahal TNI itu sejak sebelum ada undang-undang itu sudah mengatasi terorisme di Woyla. Tapi sekarang dalam mengatasi terorisme kan ada dua. Ada pidana, ada hukum humaniter yang sama tingginya. Tetapi TNI dijadikan seakan-akan pembantu polisi. Nah ini seakan-akan siapa
undang-undangnya semua mengarahkan seakan-akan TNI selalu ada di bawah koordinasi polisi. Inilah yang tidak bisa seperti itu. Kalau itu dijadikan, apapun ini TNI itu adalah manusia yang punya rasa dan perasaan. Bagi perwira, dia bisa menahan diri. Tapi bagi tamtama, tidak mungkin itu. Begitu ada konflik yang kecil-kecil, ini pasti akan terbakar. Perwira tidak menghasut, tapi perwira ketika dia bercerita, didengar oleh tamtama. Si tamtama mendengar, kemudian menerjemahkan menurut logika berpikir dia. Inilah yang akan terjadi. Dan ini terang benderang. Seorang ibu Koni Rahakundini saja sudah bisa membaca seperti itu, apalagi sebut tamtama. Nah inilah yang saya bilang, 2/3 di bawah ini tidak bisa kita anggap remeh. Kalau ini dianggap remeh, Ciracas 3 pasti terjadi lagi. Pasti, dan bukan hanya di sini. Ini baru awal, bisa saja di seluruh Indonesia. Jangan lupa, tamtama sekarang dia sudah punya dengan HP satu saja, mereka sudah, dan mereka adalah orang-orang terlatih. Mereka juga di situ adalah agen-agen intelijen yang dilatih untuk itu, dilatih untuk menghancurkan, dilatih untuk menyusup kemana-mana. Mereka orang terlatih. Kalau begitu dengan kondisi demikian, artinya perlu juga peran dari internal TNI untuk bisa mengontrol para prajuritnya juga dong, artinya Pak Ponto, atau bagaimana? Saya sangat yakin TNI sudah mengontrol mereka dengan sekuat-kuatnya. Saya sangat yakin itu. Dan bagi TNI sendiri, jangan lupa, bagi militer sendiri, dalam rangka hal aturan, mereka itu adalah orang-orang yang patuh dan taat kepada aturan. Mati pun masih baris di makam pahlawan kalau melihat kepatuhan terhadap aturan. Nah, pertanyaannya, mengapa mereka tidak patuh saat ini? Itulah, bukan tidak patuh, seakan-akan tidak patuh. Itulah yang harus kita lihat. Mengapa orang-orang yang patuh sejak bangun tidur itu sudah dihadapi kepada aturan, apel siang, apel malam, semua aturan itu ada. Sehingga dalam ketaatan terhadap aturan, bagi TNI itu bukan hal baru. Nah, ketika sekarang mereka melanggar itu, itulah yang kita harus cari. Kenapa ini terjadi? Dan ini bukan baru sekali, ini sudah kedua kali untuk Ciracas. Jadi ini bukan kemudian saling menyalahkan antara TNI atau Polri, tapi kemudian pemerintahnya sebagai yang paling atas untuk bisa melihat situasi ini, begitu maksud Anda Pak Ponto? Iya, betul. Ini bukan salah polisi juga, tidak. Tetapi cara pemerintah dalam memanfaatkan kedua organisasi ini yang harus bisa melihat, ini kan dua anak ini yang harus seimbang. Lah, kalau dua anak ini tidak seimbang, dan ini kan nyata, ayo sekarang siapa melihat, di mana sekarang ada jabatan sipil yang diduduki oleh TNI? Tidak ada. Sedangkan mari kita lihat Polri sekarang. Ini bukan mengadu-adu, tapi fakta. Itulah yang ada sekarang. Dengan adanya fakta itu, lahirlah NKRI itu tadi. Apakah ini NKRI masih negara kesatuan Republik Indonesia, ataukah negara kepolisian Indonesia? Inilah yang harus segera. Kalau tidak, ya Ciracas 3, 4, dan 5 akan terulang. Itu menurut saya. Oke. Tapi di luar itu, Pak Ponto, salah satu pangkal masalahnya menurut Anda adakah hal yang lain, misalnya kemudian soal kesenjangan, soal tugas dan wewenang, soal misalnya kesejahteraan, apakah itu juga bisa memantik hubungan TNI Polri lagi? Semuanya itu kan akhirnya kan akan ke sana juga. Yang jelas kita tidak usah lagi lihat-lihat yang tidak tertulis. Ujungnya adalah keadilan tadi itu ya? Ya, betul, keadilan. Dalam aturan perundangan saja sudah terjadi ketidakadilan di dalam menempatkan TNI dan Polri ini. Yang tidak dilihat, seakan-akan, ya betul TNI ada di situ. Tidak seperti begitu. Tadi malam saya ada undang perbantuan, ada semua, seakan-akan TNI ini harus dibawa. Tidak seperti itu kita menempatkan itu. Kita harus sudah hormati undang-undang sudah yang ada. Nah, kalau kita akan seperti itu, ya ini akan terulang terus-menerus. Jadi tidak bisa kita hanya melihat itu baru. Nah, kita lagi kalau mau lihat contoh lagi yang nanti yang paling jelek ke bawah. Coba lihat seorang tamtama akan berangkat tugas. Naik apa dia? Sepeda motor. Kita lihat polisi berangkat tugas, naik apa? Sejelek-jeleknya naik mobil. Satu roda 2, satu roda 4. Apakah ini
tidak akan memicu. Sama-sama digaji negara, sama-sama abdi negara, sama-sama bertugas untuk negara. Tetapi dalam kenyataannya, mungkin bapaknya bisa tahan, keluarganya. Kenapa itu begitu kok bapak tidak seperti itu? Ini hal-hal yang ini kecil, memang kecil. Dituntut dia rapat-rapat. Manusia tetap manusia, punya batas kesabaran. Punya batas. Nah, sekarang sudah terlihat. Akibat adanya perkembangan teknologi, apa yang akan disatuan yang sedemikian kuat tidak akan bisa. Satuan betul-betul bisa mengontrol ketika mereka ada di dalam barak. Tapi ketika mereka keluar, disitulah mereka akan berkonsolidasi. Dan ini Tamtama, yang lalu adalah Bintara. Tinggal Perwira aja yang belum. Ya. Tapi dua ini, dan jangan lupa, dua ini adalah ujung tombak dua-duanya. Tamtama itu adalah pion. Pion itu adalah alat bermain yang tidak pernah mundur. Sama dengan Tamtama ini, tidak pernah mundur. Padahal kalau kita lihat di luar, Pak Ponto, antara TNI Polri di level elit ini selalu mengatakan bahwa kami solid dalam menghadapi berbagai situasi, begitu. Artinya ini hanya sekedar lip service saja kah? Nah, kan intelijen selalu bilang, tidak kelihatan, belum tentu nggak ada. Ada pun belum tentu itu bentuknya. Nah, jadi apa yang terjadi di atas, ya belum tentu itu bentuknya. Lah, di atas itu benar, tidak ada masalah seperti itu. Tapi ke bawah terjemahannya lain. Tidak akan, kalau di atas bagus, di bawah bagus, tidak akan ada Ciracas 1 dan Ciracas 2. Tapi ini yang ada, itu artinya apa? Terjemahan ke bawah itu lain. Situasi dilihat sama, tapi yang diterjemahkan oleh Perwira, diterjemahkan oleh Bintara itu beda. Baik. Pak Ponto, terakhir, terjemahan yang berbeda tadi itu kalau tidak segera diperbaiki, apa konsekuensi yang bisa paling parah terjadi katakanlah antara hubungan TNI dan juga Polri? Ciracas 3 akan terjadi lagi. Itu belum terjelek. Yang jelek lagi, kalau mereka-mereka ini disusupi unsur-unsur dari ideologi yang lain. Nah, ini akan kacau lagi. Sekarang belum masuk, ideologi itu belum masuk. Tapi kalau ini dibiarkan terus, ideologi masuk kepada mereka, ini akan tambah ruwet negeri ini. Sekarang baru Ciracas 3 bisa terjadi dengan ini. Tapi kalau masuknya ideologi, itu sudah bukan bicara Ciracas lagi, sudah berbicara Indonesia. Dan jangan lupa, Tamtama itu adalah yang terbanyak dari dalam satuan-satuan yang ada di militer ini. Ya, baik Pak Ponto. Ini tadi Anda katakan fenomena gunung es tadi itu ya. Jadi memang harus segera diperbaiki. Mudah-mudahan ini kemudian menjadi satu pengingat lagi kepada pemerintah untuk memperbaiki apa yang tadi Anda sampaikan terkait dengan hubungan antara TNI dan juga Polri, dan tentu kita berharap tidak ada lagi Ciracas 3 seperti tadi Anda khawatirkan begitu ya, dan ini betul-betul segera diperbaiki karena bagaimanapun keduanya adalah baik TNI dan juga Polri dibutuhkan oleh masyarakat, dan kalau kemudian terjadi perselisihan, masyarakat juga yang akhirnya terkena dampaknya. Terima kasih banyak Pak Soleman B. Ponto sudah berbagi perspektif bersama dengan kami pada malam hari ini. Tentu kita berharap ada perbaikan ke depannya untuk hubungan TNI Polri yang lebih baik lagi. Terima kasih banyak, Pak. Usai jeda kami akan segera kembali dengan informasi lain, diantaranya Presiden Donald Trump mengumumkan Badan Intelijen Amerika Serikat akan menghentikan agenda laporan secara tatap muka. Hal ini dilakukan demi keamanan pemilu Amerika. Kami akan segera kembali. Semoga ini didengar oleh semua prajurit TNI. Jangan ikuti pemimpin yang menjual TNI. Jangan ikuti pemimpin yang pelacur politik. Karena pemimpin seperti itu akan menjual nyawa anak buahnya untuk kepentingan pribadi. Berdiri di bawah baju sang suatu